Amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, pagi yang sangat indah, kami dapat bersama-sama menghadap hadirat-Mu Tuhan, berhimpun bersama para rekan-rekan kami, orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan yang di dalam tangan-Mu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga para jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berada dengan Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur karena kita semua ada dalam hadirat Tuhan, bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kita sehingga pada pagi hari ini jam 6 pagi pun kita bisa ada bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, termasuk yang sekarang ini mengikuti ibadah lewat online, Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Berapa waktu lalu saya lagi nonton TV di rumah, lalu saya nyetel TV, ada satu kegiatan demonstrasi mahasiswa yang sangat ramai. Di dalam kerumunan yang riuh itu selalu ada saja yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dengan cara menyopet, dengan cara memeras atau nodong orang atau sebagainya, kejahatan yang dilakukan oleh kelompok orang itu. Kejadiannya kalau saya nggak salah di daerah Mangga Besar. Dan kemudian waktu polisi coba mengamankan mereka yang memanfaatkan demo itu untuk kepentingannya, mereka bahkan melawan polisi. Dan akhirnya singkat ceritanya mereka ditangkap polisi, dan karena itu adalah kejahatannya anak-anak muda yang bandel-bandel itu, maka diadakan rekonstruksi di tempat untuk melihat dari sekian banyak siapa sih yang salah. Salah satu pelakunya Bapak Ibu sekalian yang menarik, pelaku dengan name tag yang gede di sini namanya Yohanes alias Jacob. Wah, luar biasa, ini pasti ini adalah orang Kristen namanya Yohanes. Bapak Ibu tahu semua, Yohanes ada dua-duanya orang hebat. Yohanes Pembaptis, orang yang diutus Tuhan untuk membuka pelayanan Yesus, yang mengingatkan orang akan dosa-dosa mereka. Yang satu murid Yesus yang kita tahu menulis kitab Wahyu dan beberapa kitab lainnya. Dan ini ternyata dia penjahat, dan namanya Yohanes. Aliasnya juga nama Jacob. Jacob itu Yakub yang di Perjanjian Lama itu. 12 anaknya itu jadi nama suku-suku Israel. Dia sendiri nama dia itu menjadi nama bangsa Israel. Dan ini penjahat. Makanya nama dia itu nggak cocok dengan perbuatannya. Nah, untuk itu mari kita akan mengingat kembali kisah sekolah minggu yang sering diajarkan pada anak-anak sekolah minggu. Cerita tentang Sakius, Bapak Ibu sekalian. Sakius itu juga hampir sama dengan orang tadi itu. Namanya nggak cocok dengan perbuatannya. Mari kita baca dalam Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem,
perjalanan Yesus menuju Yerusalem itu kalau kita baca di Injil Lukas, itu perjalanan terakhir sebelum Yesus menyerahkan diri untuk menebus dosa manusia, sebelum ia disalib. Dia berjalan melintasi kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang kita kenal di Kisah Perjanjian Lama waktu Yosua menaklukkan kota itu dengan cara yang sangat spektakuler, cuma keliling selama 7 hari, 1 hari sekali. Hari ke-7 dia keliling 7 kali, pada putaran terakhir mereka hanya membunyikan sangkakala, dan kemudian robohlah tembok Yeriko yang sangat tebal itu dan mereka bisa menaklukkan Yeriko. Kota ini bertumbuh menjadi kota perdagangan dan kota perindustrian yang kuat pada waktu itu. Kota ini kota yang kaya, sehingga dia itu menghasilkan pajak yang besar bagi bangsa penjajah Israel waktu itu, bangsa Romawi. Di situ dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kalau kita membaca ayat ini, seakan-akan Yesus itu sebenarnya tidak berencana untuk singgah di kota itu. Dia cuma mau melewati saja. Dia cuma mau numpang lewat. Yesus tidak punya rencana untuk memberi pengajaran di kota itu ataupun membuat satu kegiatan-kegiatan yang menolong masyarakat Yeriko, misalnya melakukan penyembuhan bagi orang-orang sakit, atau memulihkan orang-orang yang terluka dengan semua ajaran-ajaran yang sangat menyejukkan itu. Kelihatannya Yesus tidak melakukan itu. Yesus cuma jalan melewati kota itu. Dia nggak punya agenda khusus seakan-akan. Dan di kota itu tinggallah seorang yang bernama Sakeus. Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu adalah seorang kepala kantor pajak kalau sekarang. Dia memungut pajak untuk kepentingan bangsa Romawi. Kalau kita melihat di Injil Lukas, banyak peristiwa dicatat di situ seperti orang-orang yang menerima anugerah dari Yesus, dapat kesembuhan dan sebagainya itu tidak pernah disebutkan namanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, ibu mertua, kita nggak tahu namanya siapa. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum dan sebagainya. Semuanya itu hanya ditulis status, entah status tuannya yang namanya perwira, ataukah ibu mertua dari Simon, dan sebagainya. Tapi dalam kisah ini jelas namanya disebut Sakeus. Sakeus itu dalam bahasa Ibrani itu artinya bagus Bapak Ibu sekalian, murni dan saleh. Nama yang sangat bagus itu bertolak belakang dengan profesi Sakeus justru. Profesi yang kemudian membuat perilaku Sakeus menjadi perilaku yang tidak baik karena profesinya. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena yang pertama dia dianggap pengkhianat dari bangsa Yahudi karena dia mengutin pajak orang Yahudi untuk disetorkan pada penjajahnya orang Yahudi. Orang Yahudinya susah, orang Yahudinya melarat, orang Yahudinya dalam penderitaan, yang kaya bangsa penjajah ya, bangsa Romawi. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi, para pemungut cukai ini, tapi mereka kemudian bekerja untuk penjajah, dianggap pengkhianat oleh bangsa Yahudi. Dan dalam melakukan pekerjaan, ini yang kedua kenapa mereka dibenci adalah karena seringkali mereka memungut pajaknya jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi mereka melakukan pemerasan kepada para wajib pajak. Dan itu tujuannya pasti untuk memperkaya diri sendiri. Jadi lengkaplah sudah kebencian orang Yahudi kepada para pemungut cukai ini. Karena pertama, dia punya predikat pengkhianat bangsa. Kedua, dia adalah seorang koruptor. Makanya saya jarang sekali ketemu orang yang namanya Sakeus. Padahal Sakeus itu kan bertobat ya, tapi saya jarang saya dengar, pernah kayaknya dulu, tapi kayaknya nggak ada orang yang Kristen menamakan anaknya Sakeus. Karena mungkin karena kisah itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Dan ceritanya Yesus itu orang yang sangat terkenal, dia tuh orang yang sangat populer pada waktu itu, dan dia sedang berjalan menuju Yeriko. Pasti dalam perjalanan itu Sakeus mendengar bahwa Yesus akan datang di Yeriko. Sakeus pasti mungkin pernah mendengar dari teman-temannya pemungut cukai. Matius itu mungkin temannya dia juga dulu mungkin. Matius itu kan pemungut cukai yang bertobat kemudian menjadi murid Yesus. Atau karena Yesus begitu populer maka
Sakyus tuh pingin sekali melihat Yesus. Tapi karena badannya pendek, Sakyus nggak bisa melihat Yesus karena Yesus itu dikerumuni orang banyak. Yesus kan orang yang sangat populer, Bapak Ibu. Jadi kemanapun dia pergi, orang mengurumuni dia. Sakyus mungkin sudah coba masuk di selipan misi. Orang nggak kasih dia jalan karena pertama dia pendek, dia nggak bisa lihat Yesus karena kerumunan. Kedua karena dia dibenci oleh orang Yahudi, begitu mereka lihat, oh Sakyus ditutup, nggak boleh dia ketemu Yesus, gitu barangkali ya, imajinasi saya. Makanya Sakyus sulit sekali untuk berjumpa dengan Yesus. Banyak orang yang mengurumuni Yesus itu menghalangi dia. Tapi Sakyus begitu ingin melihat Yesus. Dan keinginan itu membuat dia tuh punya akal banyak. Katanya orang yang kecil tuh akalnya lebih banyak daripada orang yang gede, Bapak Ibu. Katanya, tapi itu secara teori psikologi itu nggak benar. Itu cuma katanya. Orang-orang yang tinggi-tinggi juga pinter-pinter, banyak akalnya juga. Tapi ini kasus Sakyus, dia tidak kehilangan akal. Dia mencoba cara bagaimana ketemu dengan Yesus. Yang dilakukan Bapak Ibu, dia berlari mendahului rombongan Yesus itu. Sakyus itu adalah seorang pejabat, seorang kepala kantor pajak. Dia melupakan harga dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dia lupa kalau dia itu adalah seorang pejabat. Dia lupa mungkin di situ ada anak buahnya yang lagi nemenin dia untuk lihat Yesus. Dia lari saja secepat-cepatnya. Dan di depan dia lihat ada satu pohon ara, dan dia memanjat pohon itu supaya dia bisa lihat Yesus, karena dia lebih tinggi kan di atas pohon, dia lihat Yesus yang ada di bawah. Sakyus menerjang semua rintangan yang bisa menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Sakyus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Yesus. Rintangannya buat dia nggak ada arti. Pertama dia pendek, kedua dia benci oleh bangsanya, sehingga dia sulit untuk menemui Yesus karena Yesus di kerumunan orang dan orang tidak memberi kesempatan dia untuk ketemu Yesus. Tapi dia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata orang yang bersungguh-sungguh ingin melihat Yesus selalu mendapatkan cara yang tepat untuk bertemu dengannya. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakyus. Banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang menghambat kita untuk berjumpa dengan Yesus. Apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita? Atau sibuk dengan urusan keluarga atau rumah tangga kita? Ada orang begini, wah maaf saya nggak bisa ke gereja hari ini, apa? Ada keluarga mau datang, ada ngumpul-ngumpul keluarga. Jam berapa? Ya nanti jam 11 saya kumpul, jadi mas nggak bisa. Kebaktian kita ada jam 6 pagi, ada jam 9 pagi, ada jam setengah 1 siang, ada jam setengah 4 sore, ada jam 6 sore. Kan bisa milih di situ, tapi ketemunya jam berapa, seluruh waktunya dia tidak bisa ke gereja. Dan banyak orang seperti itu. Dan dari yang saya temui orang seperti itu, tapi kalau lagi di mimbar kasih pengumuman, saudara-saudara jangan sampai ya, saudara terhalang untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi hadir di ibadah ini. Dia sendiri, kalau lagi ada acara, dia nggak nongol di gereja. Oh haleluya. Itu hal-hal yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu. Atau karena budaya dunia ini, ketika kita ada dalam marketplace, kita ada di tempat kerja kita, orang-orang melakukan kecurangan. Mereka mencuri dari kantornya. Mereka memeras dengan cara melakukan pungutan liar dan sebagainya. Kita orang Kristen seringkali tidak mau melakukan itu memang. Tapi kemudian karena budaya di situ, karena kita takut dimusuhi sama teman kita karena kita tidak melakukannya. Kita takut dikucilkan. Kita dianggap sok suci, kita nggak berani, makanya kita terus kemudian permisif dan belakangan ikut-ikutan. Setelah ikut-ikutan ternyata enak dan kemudian bablas. Banyak yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih aneh tapi itu sering terjadi adalah karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita di pelayanan di gereja. Itu pun bisa menjadi penghalang kita untuk berjumpa dengan Yesus. Karena sibuk nggak punya waktu lagi untuk baca Alkitab, kurang waktu untuk berdoa karena dia terlalu sibuk untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu satu ironi yang menyedihkan. Apakah ada hal demikian? Ada. Saya pernah temui teman saya pelayanan sama-sama setiap hari ada di gereja. Setiap hari melayani. Semua diurusin, yang bukan urusannya pun dia urusin. Dia memutuskan mana yang boleh, lampu yang boleh nyala atau enggak. Sudah dinyalain, dimatiin lagi sama dia. Katanya pemborosan listrik dan sebagainya. Bagus dia ada perhatian sama gereja, tapi
kelihatannya dia kurang punya sukacita. Dalam pertemuan, ketemu-ketemu, kebanyakan mukanya murum, mukanya masam. Anak Tuhan sudah berjumpa dengan Yesus, masa begitu? Mukanya masam, mukanya murum, sering berantem dengan temannya, dan sebagainya. Itu ada Bapak Ibu sekalian. Saya mengamati waktu itu, memang saya adalah pengamat karena pendidikan saya waktu itu, saya rajin mengamati hal demikian tanpa saya sadari. Yang menarik dari rekan saya ini, dia ada di setiap situasi di gereja ini, dia membantu semua hal, tapi kalau waktunya khotbah firman Tuhan, saya jarang sekali melihat dia duduk manis mendengar firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan dimanapun ada ibadah di tempat ini ya, kalau dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Itu membuat orang demikian itu sebenarnya tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sejati, walaupun dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan memang mengajar dia kemudian, dan saya berdoa supaya ada pelajaran banyak bagi dia, seorang yang baik, seorang yang sangat mengasihi Tuhan pasti, tapi mungkin karena terlalu sibuk dalam pelayanan, dia lupa hal-hal yang lebih penting daripada sekedar melayani. Melayani itu harus, kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus melayani Tuhan, tapi yang terutama adalah selalu dekat dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, semua penghambat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus itu harus menjadi introspeksi bagi kita, termasuk bagi saya pun selalu mengintrospeksi diri saya. Apakah saya sudah mengalami perjumpaan yang sejati dengan Yesus? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebagai firman Tuhan? Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Apakah saya itu punya hasrat seperti Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah saya bersedia melakukan apa saja yang benar untuk berjumpa dengan Yesus? Mungkin Sakeus betul-betul hanya ingin melihat Yesus. Sakeus mungkin nggak punya ekspektasi lebih. Ia nggak berani berharap terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Karena Sakeus merasa dirinya adalah seorang yang berdosa. Ia tidak pantas mendapat perhatian dari Yesus. Dan karena tradisi Yahudi waktu itu memang orang-orang berdosa seperti dia itu memang nggak pantas ketemu dengan rabi, dengan guru-guru agama, dengan ahli-ahli Taurat. Wah, mereka udah kayak orang najis aja gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menarik, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melayangkan pandangannya ke atas pohon ara dan berkata, Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Hal itu pasti membuat Sakeus kaget ya, dia terkejut banget. Sakeus yang tadinya nggak punya ekspektasi lebih daripada sekedar ingin melihat Yesus, walaupun kalau kita lihat usaha dia tuh pasti dia pingin banget ketemu Yesus, kan? Wah, apa yang dilakukan sampai dia mengorbankan harga dirinya, dia mesti repot-repot naik pohon untuk lihat Yesus, itu pasti dia pingin sekali ketemu Yesus. Tapi Sakeus tidak berani berharap terlalu banyak dengan perjumpaannya dengan Yesus. Sebagai orang berdosa, dia merasa dia tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Sekaligus dia juga merasa mungkin Yesus nggak mau ketemu dengan dia. Makanya ketika Yesus bilang, Sakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu, membuat Sakeus mendapat seperti durian runtuh ya Bapak Ibu sekalian. Kok dibilang durian runtuh ya, padahal kena durian sakit ya Bapak Ibu, tapi itu bahasa bahwa dia harus mendapat hadiah yang sangat besar gitu. Satu hadiah yang membuat dia bersuka cita. Kalau kita kembali ke depan lagi, Yesus berjalan melewati kota Yeriko, seakan-akan Yesus nggak punya agenda apa-apa di situ. Ternyata kalimat Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumah, menunjukkan ternyata Yesus tidak pernah tidak punya agenda bagi keselamatan manusia. Yesus selalu punya agenda itu. Dia memang sengaja melewati kota itu untuk berjumpa dengan Sakeus. Yesus berjalan dalam kerumunan orang banyak, orang mungkin banyak yang nanyain dia, wah Rabi, dan kita harus ngapain kalau kita mengalami gini. Dia sibuk banget Yesus. Kok sempet-sempetnya ngelihat ke atas gitu, ke atas pohon. Ada orang di atas itu. Yesus sudah tahu. Dia tahu bahwa dia harus melakukan karya keselamatan bagi manusia melalui Sakeus. Yesus melihat ke atas dan dia sangat personal. Dia panggil Sakeus, dia panggil namanya. Itulah makanya ada judul Sakeus di kitab Lukas untuk kasus Sakeus ini. Karena Yesus memanggil namanya secara personal, sangat intimate banget saudaraku.
Padahal Yesus dengan Sakeus nggak kenal kan, kalau lihat bagaimana Sakeus berusaha untuk mengejar, dia nggak kenal sama Yesus. Tapi Yesus kenal dia. Yesus juga kenal kita semua Bapak Ibu sekalian. Yesus tahu apa yang harus diperbuat bagi kita. Itulah Tuhan kita. Yesus sebenarnya yang selalu berinisiatif lebih dulu untuk mencari orang berdosa. Yesus yang berinisiatif lebih dulu mencari Sakeus kalau kita lihat dari cerita ini pada akhirnya. Yesus jalan di kota itu untuk apa? Untuk menemui Sakeus. Bahkan ketika Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu, memberi kesan Yesus itu lagi mengundang dirinya sendiri. Aku harus menumpang di rumahmu. Ini kan rumah Sakeus. Kenapa Yesus mengatakan aku harus menumpang di rumah Sakeus? Harus itu mengatakan bahwa itu mesti dilakukan, tidak boleh tidak, ya kan begitu kata harus itu pengertiannya. Dan kata menumpang itu kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menginap atau tinggal sementara. Jadi Yesus nggak bilang aku cuma mau singgah di rumahmu, aku cuma mau numpang lewat di rumahmu, aku cuma mau mampir. Yesus bilang aku akan menginap di rumahmu, aku akan tinggal sementara di rumahmu Sakeus. Itulah yang dilakukan bagi pendosa besar ini. Yesus sengaja datang ke kota itu untuk mencari Sakeus, untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari orang yang siap untuk menerima keselamatan dalam Yesus, dan Sakeus orangnya. Bukankah itu tujuan Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu sekalian? Mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kita ini adalah orang yang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Kita yang seharusnya binasa hanya karena anugerahnya, anugerah Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita diselamatkan. Roma 3 ayat 23-24. Yesus mengasihi Sakeus. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus tidak menghakiminya. Yesus tidak mengatakan, kamu orang berdosa, kamu nggak bertobat masuk neraka. Yesus nggak bilang begitu. Yesus dengan lembut mengatakan, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Respon dari Sakeus juga luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu Yesus katakan Sakeus turunlah, aku harus menumpang. Sakeus segera, Alkitab bilang, segera turun dia. Mungkin dia setengah loncat kali dari pohon, dia nggak takut lagi dia jatuh. Semangat sekali dia ketemu Yesus. Dan dia menanggapi panggilan Yesus dengan penuh sukacita. Bagaimana Bapak Ibu? Sukacitakah kita dalam menanggapi panggilan Yesus? Pasti ya, kita semua penuh dengan sukacita. Sakeus cepat-cepat turun dari pohon itu. Ia segera bertindak menjawab panggilan Tuhan. Tindakan Sakeus itu menyeratkan bahwa Sakeus punya iman pada suatu kepastian bahwa ia akan menerima sesuatu yang sangat berharga. Sakeus tahu begitu Yesus bilang itu, dia tahu dia akan menerima sesuatu yang berharga yang tidak akan lepas dari dirinya. Sakeus penuh sukacita ketika menerima panggilan Yesus. Dan kemudian kalau kita baca ayat 8, Sakeus mengatakan demikian. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pertobatan bagi Sakeus. Pertobatan Sakeus adalah respons yang baik, yang terbaik yang telah dilakukan Sakeus dalam menanggapi panggilan dari Yesus. Pertobatan itu mengakibatkan perubahan yang radikal pada diri Sakeus. Sakeus mengatakan setengah dari hartanya akan dia sumbangkan kepada orang miskin. Sakeus yang dulunya mementingkan diri sendiri, Sakeus yang dulunya tidak peduli dengan penderitaan orang, Sakeus yang dulunya memperkaya diri dengan cara-cara memeras orang lain, tiba-tiba mengalami reorientasi, mengalami perubahan. Kalau kita mengerti bahasa aslinya tentang pertobatan itu adalah, kalau dalam bahasa Yunani artinya berbalik arah, U-turn. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya perubahan dalam pikiran. Dia berbalik arah dari tujuan ke neraka, dia berbalik arah menuju pada keselamatan kekal, berjumpa dengan Yesus di keabadian pada akhirnya. Dia mengalami perubahan pikiran, berubah dari selalu berpikir yang jahat, selalu berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berubah pikirannya menjadi berpikir hal-hal yang selalu baik dalam kebenaran Kristus. Itulah yang terjadi dalam Sakeus. Orientasi Sakeus kini adalah kepada Tuhan, dan konsekuensi dari pertobatan Sakeus adalah berdampak bagi sesama.
Itulah arti pertobatan. Kalau kita bertobat dan kita tidak berdampak pada sesama kita, itu artinya kita mungkin belum bertobat, Bapak Ibu sekalian. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan keselamatan bagi Sakeus melalui pertobatannya, dan pertobatannya merubah dirinya secara total dalam cara hidupnya, cara berpikirnya, cara dia berkata-kata, semuanya berubah sehingga Sakeus kemudian berdampak bagi lingkungannya. Berapa banyak orang yang akan tertolong karena Sakeus menyumbangkan hartanya yang setengah itu dari semua miliknya. Dia orang kaya loh Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan jelas Sakeus orang yang kaya. Separuh dari hartanya dia berikan pada orang miskin. Dan kemudian kalau ada orang yang dirugikan sama dia, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dalam hukum Yahudi, orang yang merugikan orang lain harus mengembalikan sebanyak yang dia peras atau dia rugikan pada orang lain. Tapi Sakeus katakan 4 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sedang berbicara tentang bahwa orang bertobat itu harus dengan hartanya, harus memberi, karena bicara tentang harta itu memang kadang-kadang peka ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Sakeus bertobat, itu kenyataannya bahwa dia kemudian menjadi orang yang berubah. Orang yang Alkitab mengatakan, kalau kita baca dalam 1 Korintus, bahwa pelit itu adalah dosa loh Bapak Ibu sekalian. Saya harus katakan ini kan itu firman Tuhan, dan Sakeus bertobat sehingga dia semua hal yang dia lakukan, semua kejahatan, semua kepelitan, semua keserakahan, dia berubah menjadi orang yang murah hati. Itu perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus. Alkitab sebenarnya tidak suka membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Alkitab sebenarnya tidak pernah berbicara tentang itu. Bahwa setiap orang, mau dia kaya, mau dia miskin, anugerah itu disediakan bagi semua orang. Tapi ketika saudara hidup dalam Tuhan, saudara dirubahkan Tuhan, maka saudara harus berdampak, harus bisa mengasihi sesama kita. Sekalian saya promosi Bapak Ibu sekalian, bahwa Pak Dirman punya beban banyak, dan saya juga termasuk, untuk membantu pelayanan di beberapa tempat yang sangat membutuhkan. Jadi bapak-bapak yang sudah bertobat, Bapak Ibu yang sudah bertobat, bantulah Pak Dirman ya. Karena Alkitab bilang menyerahkan hartanya untuk. Tapi ini sungguh di Sukorejo itu Pak Yosia Darwadi telah melakukan banyak hal yang luar biasa untuk jiwa-jiwa, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa supaya mereka bertobat. Dia seorang yang pandai, seorang yang bisa melayani di kota, dan bisa laku dia Bapak Ibu sekalian di kota, karena dia seorang yang luar biasa. Tapi dia memilih tinggal di desa, di tempat yang penuh tantangan. Supaya apa? Supaya orang di sekitarnya semua bertobat. Dan itu kita akan bantu. Jadi bapak-bapak punya tanggung jawab juga ya untuk membantu Pak Dirman dan kita semua dalam hal pelayanan di Padang, di Kuala Kurun. Itu daerah-daerah yang tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama, kita orang-orang yang bertobat ini mau membantu, mau sama-sama sehati untuk menolong mereka, pasti Tuhan akan buka jalan, memberkati gereja itu dan memberkati Bapak Ibu sekalian juga. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Yang ingin dinyatakan dalam ayat ini adalah bahwa setiap orang yang bertobat akan mengalami perubahan yang radikal. Tanda-tanda pertobatan yang merupakan perwujudan iman yang sejati, dan inilah yang terjadi dalam diri Sakeus. Dia berubah secara total. Ada tikus lewat ya. Tikus juga mau dengar firman Tuhan, jadi Bapak harus nangis. Pelajaran yang kita dapat dari pertobatan Sakeus adalah berbuat baik itu adalah akibat dari kita telah menerima anugerah kasih-Nya. Jadi bukan berbuat baik supaya kita dapat anugerah kasih-Nya. Kita nggak bisa menyogok Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak bisa juga melakukan perbuatan baik supaya Tuhan sayang sama kita. Kita saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita jadi orang baik. Ketika kita masih hidup dalam kejahatan kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berubah radikal dalam kehidupan kita, maka itu adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Pengorbanan Allah memberikan anaknya kepada kita, mati dengan cara yang paling menyedihkan. Untuk apa? Untuk kita yang berdosa ini supaya tidak binasa, tidak hidup dalam keterpurukan seumur hidupnya, tapi supaya kita memperoleh keselamatan dan
mempunyai dimensi kekekalan dalam hidup kita. Bahkan sejak mari kita hidup, kita sudah punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah dimensi kekekalan, karena itu akan kita dapatkan pada waktu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang diberikan Allah kepada kita ketika kita mengalami pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi pada Sakeus. Yang menarik untuk kita perhatikan adalah respons dari orang banyak ketika Yesus mengatakan dia harus menumpang di rumah Sakeus. Pada ayat 7 dikatakan, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Wow, hebat sekali orang-orang ini. Karena Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, di rumah orang berdosa, maka semua orang dikatakan, bukan semua orang di situ, orang-orang yang mengurumi Yesus itu orang-orang yang pasti sering mendengar ajaran-ajaran Yesus. Mereka suka mendengar apa yang sudah Yesus berikan kepada mereka. Termasuk pasti murid-muridnya, karena kata semua orang, murid-muridnya ada di situ. Ternyata mereka itu tidak mengalami perjumpaan yang sejati dengan pribadi Yesus. Dan kayaknya mereka kurang mengerti apa maksud dari Yesus datang ke dunia ini. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Dan harusnya murid-murid atau orang sekerumunnya itu tahu. Kasihan sekali mereka bahkan belum mengalami Yesus. Mereka bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, sehingga tidak layak untuk bersekutu dengan orang-orang berdosa. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya juga adalah orang-orang berdosa. Sama dengan Sakeus. Mereka hanya dibenarkan anugerah Tuhan. Mereka tidak lebih benar, tidak lebih baik dari Sakeus. Kesombongan hati mereka lah yang menghalangi mereka berjumpa dengan Yesus. Kesombongan itu adalah satu dosa yang sudah sangat tua. Sejak dari Adam sampai sekarang pun masih ada di dunia ini. Dan itu benar-benar menghalangi. Karena ketika kesombongan menimpa diri kita, maka kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik di sekitar kita, atau hal-hal yang harus kita perbaiki di sekitar kita. Kita hanya bisa melihat diri kita, semua berorientasi pada kita sendiri. Semua yang baik adalah kita, dan semua yang tidak sepaham dengan kita no good. Dan itu membutakan mereka dan membuat mereka terhalang untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus pasti nggak mau menumpang di rumah orang-orang yang sombong begini, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mereka orang yang merasa diri sudah benar. Orang yang merasa diri sudah benar kan nggak rasa perlu Yesus juga. Udah benar, ngapain ada Yesus? Dan Yesus rasa, wah nggak perlu. Mereka orang hebat, nggak perlu saya nggak perlu hadir dalam kehidupan mereka. Karena kesombongannya mereka menjadi buta dan tuli untuk melihat dan mendengar karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Mereka tidak dapat merasakan belas kasihan Yesus kepada orang yang berdosa. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menjalankan ritual agama dengan ketat. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang yang sangat ketat dalam menjalankan agama. Hukum-hukumnya diikutin semua. Tapi dengan semua yang mereka miliki, mereka malah menghakimi sesama mereka. Alih-alih menolong orang yang terhilang untuk supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, mereka malah menjauhinya. Itu satu ironi bagi orang-orang yang merasa dirinya benar, Bapak Ibu sekalian. Dan kita pasti tidak demikian. Kita adalah orang-orang yang diajari dengan ajaran-ajaran yang benar, dan kita tahu bahwa kita hadir di tengah masyarakat untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan Yesus kepada mereka dengan kehidupan kita. Amin. Itulah yang terjadi, dan inilah hasil dari pertobatan Sakeus, Bapak Ibu sekalian. Perkataan Yesus dalam ayat 9 yang menyatakan bahwa karena imannya Sakeus menerima keselamatan dari Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Yesus mengatakan, hari ini juga telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Jadi seisi rumah itu juga memperoleh keselamatan karena Sakeus yang bertobat. Mungkin ada anaknya, mungkin ada istrinya, mungkin ada anak buahnya. Mereka mengalami pertobatan karena mereka membuka diri untuk menerima keselamatan dalam Yesus. Dan itulah yang terjadi dalam Sakeus. Karena begitu banyak orang yang mendengar ajaran Yesus di rumah Sakeus, maka orang-orang ini memperoleh keselamatan. Keselamatan inilah yang menjadi sukacita terbesar dari Sakeus. Sukacita itulah yang diberikan Yesus kepada seluruh bangsa, kepada semua orang, dan sukacita itu juga diberikan pada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita melihat Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, kita tahu kitalah orangnya. Dan dengan demikian
maka kita memperoleh sukacita yang besar ketika kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita semua sudah berada dalam kasih karunia Tuhan. Mendengar kisah ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa manusia yang berdosa dikembalikan ke dalam kasih karunia Allah melalui Yesus, dan kita hanya menerimanya dengan iman kita, kita harus menaruh beban itu juga kepada diri kita terhadap orang lain Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, ketika dosa kita sudah diampuni, ketika kita memperoleh keselamatan kekal yang tidak akan pernah hilang dari kita, kita harus punya beban yang sama pada orang lain yang belum menerimanya Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada jalan lain memperoleh keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Sakius sudah mendapatkan yang terbaik yang tidak akan pernah hilang dari dirinya untuk selamanya. Dan itu juga telah kita dapatkan sebagai jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, taruhlah beban, taruhlah belas kasihan kita kepada orang lain yang belum menerima Tuhan. Di dekat rumah kita, bahkan mungkin di keluarga kita masih banyak Sakius yang rindu akan keselamatan dari Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penerus dari ajaran Yesus pada mereka, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk menaruh beban pada mereka, untuk membawa mereka ke dalam kasih karunia Tuhan, sehingga semua yang diperoleh Sakius, semua rahmat yang Sakius terima, pertobatan, keselamatan yang tidak pernah hilang dari dirinya, juga akan terjadi dalam keluarga kita yang belum menerima Tuhan, pada tetangga kita yang belum menerima Tuhan, kepada teman-teman kita di kantor yang belum menerima Tuhan. Kalau kita dapat menunjukkan Yesus dalam diri kita kepada mereka. Amin. Kita adalah alat-alat Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan itu kewajiban kita untuk menjadi penerus dari Yesus kepada orang sekitarnya, supaya Sakius ini bertobat, dan Sakius inilah yang akan meneruskan terus pekabaran Injil, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan hadir di bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta. Amin. Amin. Nggak usah jauh-jauh dulu, sama tetangga kita dulu, sama keluarga kita dulu, sama teman-teman kita. Tuhan pasti memberkati kita ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, dan kita menjadi contoh bagi orang lain. Kita bisa menjadi seperti alat Kristus, karena kita kan orang yang tidak sempurna, tapi disempurnakan karena kasih Kristus, disempurnakan menuju kesempurnaan Allah, menjadi semakin seperti Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian akan membawa Sakius baru dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu Bapa. Kami adalah orang-orang yang telah memperoleh anugerah Tuhan, dan kami ingin membagikannya kepada orang lain. Banyak Sakius di sekitar kami Tuhan, dan berilah kami keberanian untuk beritakan Injil. Ubahkan kami, selalu pelihara kami. Jadikanlah kami kudus senantiasa Tuhan. Pengudusan yang harus berjalan terus-menerus dalam diri kami, dan dengan demikian kami menjadi sinar kasih Tuhan dalam kehidupan dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.